Para bapak, para ibu yang hormati. Untuk mencapai inilah para ulama-ulama sufi khususnya. Mengapa saya sebut ulama sufi? Karena ini masuk wilayah atau ranah kajian ilmu tasawuf. Tidak masuk ranah kajian ilmu fikih. Kalau fikih bicara syarat sahnya sholat, hal-hal yang membatalkan sholat, rukunnya sholat, ini adalah kajian fikih. Tapi kalau ikhlas, ini sudah ranah tasawuf. Dari ikhlas itu bersih. Bersih daripada apa? Kecampuran niat, Masya Allah. Kecampuran ujub, kecampuran riya, kecampuran takabur. Ini untuk pembersihan itu kajiannya ilmu tasawuf. Kalau syarat sahnya sholat, yang batalkan itu kajian ilmu fikih. Karena itu kami mohon kepada para alim ulama setempat yang menghadiri atau yang sedang dari jauh untuk sedikit mendengarkan bahwa kajian ini adalah kajian tasawuf. Jangan sampai kajian tasawuf nanti ditinjau dari ilmu fikih. Kajian tasawuf ditinjau dari ilmu tauhid. Tidak sama. Sama dengan ilmu kalam ditinjau dari ilmu tauhid, tidak sama. Apalagi nanti bagi saudara kita yang agak sekolah di IAIN, filsafat Islam dikaji dengan ilmu tauhid. Ini nanti bisa bertolak belakang. Mengapa ini saya sampaikan? Saya khawatir yang sungguhnya nanti apa yang kami terangkan karena ada masalah kesulitan bahasa hingga Bapak tidak bisa memahami atau kurang memahami kata-kata saya sebab saya tidak bisa bahasa madu sehingga nih mafhumnya tidak sama apa yang kami sampaikan dengan apa yang Bapak disampaikan atau pahami. Boleh jadi sudut pandangnya tidak sama karena ini kajian tasawuf, Bapak dari kajian ilmu fikih atau tauhid. Hingga terjadi kerancuan di masyarakat. Maaf, bahwa kami sampaikan wahidah adalah mengesahkan Allah. Tidak ada suatu perjuangan yang paling mulia indallah wa rasuli sallallahu alaihi wasallam kecuali perjuangan iman. Baru Islam. Setelah berjuang untuk iman, kemudian berjuang untuk Islam. Setelah berjuang untuk Islam, baru ranah ihsan. Dan di fikih tidak pernah bahas mawal ihsan. Tidak ada kajian. Hanya apa itu lafdiyah saja. Al-ihsan ba'bud ka'annaka tarah fa ilam takun akun fa innahu yaraka. Ada arti bahasa saja. Bukan arti tahu. Ini difikih karena di pondok-pondok tidak pernah dibahas ihsan secara detail. Apalagi kajian tasawuf atau ma'rifat di pondok. Karena itulah memang kajian ini agak asing. Kalau toh tidak boleh saya katakan kajian agak tinggi dalam dunia kajian ilmu Islam. Para bapak yang lah itu dulu tidak boleh dibuka di masyarakat. Dulu lama itu tidak boleh membuka ini. Yaitu fadlnya Allah. Allah mengqadar di zaman akhir ini ilmu-ilmu yang dulu tidak buka dibuka. Dengan syariat atau metode-metode khusus untuk penyesuaian tingkat kemampuan daya tangkap masyarakat atas ilmu yang diberikan ini. Sebagaimana ilmu matematika, dulu ilmu aritmatika di SD tidak diberikan, sekarang diberikan. Sebagaimana thariqah di tahun 70-an ke bawah, tahun 60, tahun 50 tidak akan terjadi seorang pemuda baiat thariqah. Pasti harus disyarati orang yang telah berusia 40 tahun. Ini baru diperkenankan oleh mursyid thariqah baiat. Tapi alhamdulillah kami mendengar di mana-mana bahwa sekarang para guru thariqah mursyid telah mengizinkan para anak-anak muda untuk baiat thariqah. Disinilah bahwa Allah beri fadl yang tidak boleh. Dulu tidak mungkin, sekarang jadi mungkin. Itulah Allah beri kemudahan. Seperti dulu
50 tahun yang lalu tidak mungkin kita ihram haji ke Mekah bisa kita tempuh dalam sehari semalam. 50 tahun yang lalu, dekade tahun 70 ke bawah. Ini tidak ada orang bisa berangkat haji dalam sehari semalam. Paling tidak kalau pakai kapal api, kapal mesin, Gunung Jati, Bela Abeto, itu 18 hari. Kalau kita mau dari Tanjung Perak sampai ke Jeddah. Tapi sekarang itu 1 hari semalam sudah sampai di Mekah. Bahkan sudah PP. Itulah fadlnya Allah. Begitu sekarang Allah membuka. Nah, dalam teori kajian kecerdasan manusia secara umum sekarang lebih cerdas. Mengapa? Dalam teori kesehatan, bahwa dengan baiknya kesehatan, gizi yang baik karena pembangunan ekonomi yang dilakukan pemerintah, maka anak-anak muda sekarang secara umum ijmal ini lebih cerdas daripada orang-orang tua dulu. Karena dulu dijajah Belanda, makan kurang, kesehatan kurang, sehingga sel-sel kecerdasan otak yang tiba kelahiran, yang harus dirawat selama balita, hancur semua, putus. Jadi manusia itu kecerdasan harus dipertahankan pada usia balita. Jika pada usia balita itu gizinya baik, maka kecerdasan akan lebih baik. Menurut ahli kesehatan. Maaf, saya simpangkan sebagai untuk mendukung argumentasi ini.